sakinah fi qulubil mu'minin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wa wafa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Sebetul-betul menjadi para alim ulama, para ustaz, para ajunan, para undangan, sebetul-betul menjadi ireng bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam manter estona para ajunan, aling gila para ajunan, eda kata amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu semulja, sangat bahagia sekali ketika bersama para ajunan mendengarkan alunan sholawat Nabi. Ong langkong ketika kita diam berdiri, seolah-olah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Bilana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ademu di setong kita kumu li khairikum mancing pengapi mun beda orang yang dimulja dari pengapi. Maksud itu ketika bersama para ajunan masuk bulan 17 Agustus, kita wajib berdiri dan hormat kepada bendera dalam rangka keakui hormat terhadap lambang negara kita. Sebaliknya, ketika kita berdiri mengingat bahwa kita itu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok paripurna. Beliau adalah manusia terhebat, terberat ujiannya, terhebat ibadahnya. Semuanya itu adalah serba. Bahkan salah satu analisis Eropa mengatakan bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan peringkat pertama manusia yang paling berpengaruh di dunia, mampu mengalahkan Aristoteles, Plato, dan tokoh-tokoh nasional. Milan bersama para ajunan, taklogi bersama para ajunan, aleng kita pinto keangkuningan jasa mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ajunan, bersama para ajunan menikmati indahnya Islam. Bulasan para ajunan alengki dalam keadaan damai mengumandangkan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak itu jasa-jasa dari Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat kepada alam semesta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah. Tidak mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam
Bahkan selama 13 tahun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, hanya seberapa gelintir orang saja yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang sepercaya dengan Gusti Kanjeng Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Saya pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq? Karena orang yang paling pertama membenarkan terhadap risalah Rasulullah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau disakiti. Contoh mata negeri. Begitu lahir Gusti Kanjeng Nabi, ayahandanya meninggal. Ibu tanya ke ibu-ibu, serah bapaan Gusti Kanjeng Nabi. Serah Abdullah atas. Begitu Gusti Kanjeng Nabi umur sekian tahun, umurnya ada umur. Serah Bu Siti Aminah. Artikelnya ni agama Bu, artikelnya lah agama di desa Abua. Beli perajin Abua ini kau desa Bainal Makkah wal Madinah. Ketika beliau dalam perjalanan tepat di desa Abua, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Kemudian estafet kehidupan beliau dilanjutkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Bu ibu cerah Abu Thalib. Bapak-bapak siapa anu paman kakeknya Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Apa kamu? Kakeknya beliau itu adalah Abdul Muthalib. Baru pamannya namanya Abu Thalib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil memang sudah matang, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika Abu Thalib meninggal, Gusti Kanjeng Nabi itu adegan dengan seorang janda cantik, entrepreneur, lalu mengadakan ekspedisi barang impor ke luar negeri. Serah asmana Bu Siti Khadijah. Ketika Gusti Kanjeng Nabi impor aja belum minat panjenengan terutama ale sekuliah, jangan terlalu menggantungkan kepada orang tua. Adegan mahasiswa semakin tadi cuma adegan online. Ada sekarang namanya toko online. Kemudian saya tekankan kepada mahasiswa juga, jangan sekali-kali acan pak sekali beli pulsa acan pak, sekali acan bu. Kalian sudah punya ilmu pengetahuan, panjenengan punya ilmu, gunakan ilmu itu kanggo adegan semakin khusus mahasiswa benih sebentar ke pasar jual jindut keratok benih, bukan waktunya semakin kasar makin bangga. Semakin khusus mahasiswa ada
tuku online. Gula di Treta, Jogja, Potra ada Yunus, kuliah di Bandung, semakin tadi kok adegan online. Makna dari panjenengan omsetnya bu, penghasilan tiap bulan 10 juta. 10 juta ini bini kan ya bu, beli HP ini bini. Bahkan di Puncak Yunus berbagi dagang itu antar anu Mekah langsung ke Turki. Saya mau terang gara-gara adur. Maka saya himbau kepada anak-anak muda, wahai mahasiswi, wahai mahasiswa, makanya panjenengan untuk menjadi orang hebat itu jangan selalu merepotkan orang tua, termasuk orang tua, menangisan orang tua, karena indikator orang hebat, orang sukses itu biasa maju orang tua. Ketika ngarep mempersekut masakian orang tua, menangisan orang tua, masakian hati orang tua, itu adalah tandungan orang tak pernah sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu rakyat Nabi aturkan karena kejujurannya langsung epok kowe. Jadi sebini tak ada setelah sebini minta ada karena kejujurannya. Akhirnya beliau menikah, berdakwah, dan semua harta kekayaan Siti Khadijah dihabiskan untuk berdakwah kepada Islam. Ketika kanjeng Nabi Muhammad 13 tahun berada di kota Mekah dibunuh, bahkan oleh pamannya sendiri namanya Abu Jahal. Bilang tidak itu penting Abu Jahal. Jadi Nabi panjenengan tak pernah dimusuh, tak pernah dicoba, tak pernah dikonflik. Itu adalah indikator orang yang biasa-biasa saja. Bukan kustekan Nabi. Kustekan Nabi musuh derajat kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Sehes, dan lain sebagainya. Ini ada tenggula, kong-langkong, adik-adik, mahasiswi, anak juga seperti banyak pertama mahasiswa, anak juga seorang pendidik dan dosen. Makanya saya sering tekankan kepada mahasiswi itu, maka jangan terlalu banyak mengeluh ketika kuliah itu. Kuliah di kereta, kuliah ke Jember. Lupa ke Jember, mahasiswa itu terlalu nangis. Orang itu lain jana, tak pernah mulai. Tumpacul kamu, amun rokok sampai itu ke Jember. Saya panggil anak muda Joko kadang sampai nangis. Kemudian masalah anak jorok norok, jangan mengambil alih masalahnya anak. Biarkan anaknya itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jika peringatan berkabut sebagai orang sepuh, terang di masalah, jangan diambil alih. Kita hanya wajib menasehati, memberikan arahan-arahan yang terbaik, cuk sampai numpuk atau gara-gara orang atau Allahumma sholli ala Muhammad. Gula, satu Jumat, boleh Jember. Pesantren Zainul Mu'ain. Sabtu Jumat gula kita ada Jember. Bisa mau juga. Jadi saya mau disana. Gula Sabtu Jumat kita mau sekepak.
namanya Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin. Bedanya makhluk li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang nisar, orang cinta dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka itu alamatun bedetanteuna. Minha sepertama al-iqtida ngireng lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan tak into walaupun abai berkat, abai waktuan, tapi tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itu tidak ada artinya. Bilang panjenengan ibu sunnah-sunnah tadi itu juga dihidupkan. Surat-surat rawatib, apa yang bu? Surat-surat rawatib. Nah, surat rawatib, tahajud, tahajud, tahajud atau tahajud? Ya Allah, terkadang jodoh kalau apa rusun langsung ide, debat ide meninggal auto, akan bilang sudah langsung tahajud boleh. Kira panjenengan yang belum terbiasa tahajud, biasakan tahajud dengan menunjukkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita sejen. Bulan Tampor kita mau didirikan grup kol 11 malam tok-tok-tokan. Beli beli tamu di kol 11 malam tok-tok-tokan. Ternyata berat ini dari ompong nangis. Aku sepeda 80 boleh ya. Kita apa coba? Panjenengan kita bahas poin Pekalongan. Bapak dari mana? Saya dari Pekalongan. Ibu dari mana? Sumenep. Pak, saya mau tanya, kira-kira kekayaan saya itu bisa kembali apa tidak? Tapi jujur, kan tahun ini cerita kan kalau 11 malam, Roro katanya dunia kira-kira bisa beli. Akhirnya tanya aku tahu kayak gitu sudah. Saya tidak tahu ceritanya kok panjenengan itu tanya kekayaan sampai bisa kembali apa tidak. Tidak, saya tahu ke teman saya Ustaz itu bisa punya kitab namanya Abu Ma'syar Al-Falaki, bisa memprediksi masa depan. Jangan serem. Akhirnya dia memaksa ternyata di Abu Ma'syar Al-Falaki itu ternyata beliau itu pernah sukses, pernah kaya, bapak itu kaya, rumahnya tingkat, kemudian mobilnya banyak, tapi sekarang ambruk terpuruk gara-gara perempuan. Engki Pak Ustaz, engki bener dan segini. Siapa yang semangat? Bener dari Pak. Guru kibut ekonomi jadi semangat. Semangat ekonomi balik langsung ajar kataan Pak Ustaz. Pas ajaran kata juga, ternyata saya kata itu pengusaha kalbu. Pas mobilnya 10 biji kabar KPP. Semakin bangkrut, cek bahkan jadi pengemis. Ceritanya abi dimulai ngalah di EGS. EGS belum sampah. Lakas ini pas ekor kejunya nak mobil jual Roma di abadi. Bahkan segini kali itu EGS di Panderu, di Fiction, bahkan rumah tingkat sebini etika itu siapa? Tanya anak ini lah. Bahkan sebini ada Yosef ka, Preman ka, Sumatera. Sake Pak di kerajaan di kebul-kebul kemudian ya. Sake itu sake pas eter berpola dan ibunya aranta. Dari kumbang segini takkan bukan tak sekitar pas ngobrol enak saudara ketuk ini di telepon
Enggak Pak, kira-kira bisa enggak ya kekayaan saya kembali? Insya Allah saya memberikan syarat. Si pertama, impian waktu melepaskan istri kedua. Mau tidak? Siap. Saya siap untuk melepaskan istri yang kedua. Si kaping dua, waktu balik ke anak istri. Remote anak istri yang dunia. Kabel pauper. Si nomor dua, asurat tahajud. Aduh, beri kerundak bejeng. Ajar betulnya siapa yang jempol. Soal bejeng tahajud, soal bejeng 5 dokter sendiri. Si nomor 4, impian bener saya kenapa? Lakun onjen anak yatim, bahagia anak yatim. Setelah akhir ini disebut dulu. Apa Pak? Maka selawat Nabi pakai 444. Aduh, begitu berat itu. Udah apa? Sudah apa selawatnya? Akhirnya anak apa muncul mereka apa? Cepat gerak insya Allah. Asalkan impian khusyuk ikhlas, impian insya Allah selama 2 bulan akan ada perubahan ekonomi. Oleh sebulan kebetulan Mbak Wiwi kantor kita ada umur, saya belum ada umur, namun ke rumah sakit. Entar dulu rumah sakit, Pak. Saya sekarang ada di rumah sakit mau suara rumahnya. Ini ada apa Ustaz? Langsung rasa kagum dengan bu. Begitu berbanyak dinasti dan tema rumahan masuk Ustaz. Ternyata jombong cinta. Berdoakan rumah ini disita oleh Bank BNI. Ketika mulai disita BNI, ternyata begitu masuk bini rumah. Ini Ustaz masuk. Pak masuk. Kemudian sedang ke jombong sabtur. Hanya sepeda 80. Karena di jombong udah jombong. Nah ada itu Ustaz. Gula preman dari masak. Belum lagi gula. Mau goreng, mau anak yatim, pas lagi gula tujuh, pas sampai selamanya. Pakai 400. Alhamdulillah lagi gula tinggi penghasilan 1,5 M. 1,5 M. Gara-gara sholat tahajud, gara-gara sholat maca salat. Makanya salah satu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kasru zikrihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Papunya mau sholat, salawat nama boleh tak ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad ngiring, Allahumma sholli sholatan kamilah ngiring, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ngiring. Yang penting sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini besar para ajunan jadikan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mahabbah, sebagai respek kita, sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lakukan seorang siraja karena terbuka langsung ke Jember. Nabi pada tutup kata yang berkenan maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.